Saya cuma mau ngutang telur sama beras aja kok, Bu. Saya mohon. Ngutang mulu kapan mau bayarnya? Nanti kalau suami saya pulang akan saya bayar. Bener ya, bayar ya. Serah sini aja. Makasih ya, Bu. Makan dulu ya, sayang. Bu, ini kan makanan kesukaan aku. Bu, ayah kemana sih? Kok ayah nggak pulang-pulang? Ayah mungkin banyak kerjaan di kantor, jadi malam ini nggak pulang. Mudah-mudahan aja nanti begitu ayah pulang, ayah bawa uang yang banyak buat bayar uang sekolah kamu ya. Kalian, bangun nak, bangun, ayo, bangun. Kamu ikut ayah sekarang, ya. Ayo. Kamu mau kemana? Fabian mau dibawa kemana, Mas? Kamu tunggu ayah di luar ya. Yesus. Eva, kamu udah gak bisa menjadi ibu yang baik untuk Fabian. Dan kamu juga gak bisa melayani saya. Mulai detik ini juga, kita pisah. Kita hidup masing-masing. Paham? Tolong jangan bawa Fabian. Tolong jangan bawa anak aku, Mas. Aku masih bisa mengurus anak aku. Aku janji aku masih bisa ngurus. Ngurus anak kamu sendiri. Lihat dong, hah? Ngurus diri kamu aja kamu gak bisa. Mau ngurus anak. Mas, aku mohon. Mohon jangan bawa Fabian, Mas. Aku mohon. Tolong jangan bawa Fabian. Jangan kasih bawa Fabian. Hah? Sebenarnya kita mau kemana sih? Ayah, ibu kasihan. Gimana? Udah gak apa-apa. Sebentar aja kok. Nanti kita balik lagi, ya.
masuk ke dalam dulu ya. Ayah pengen bicara sama Tante Hani. Ya. Aku sudah pisah dengan Eva. Tapi kenapa kamu bawa anak kamu ke sini? Kenapa kamu nggak tinggalin dia aja sama ibunya? Ibunya aja udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, Han. Orang penyakitan kayak begitu. Terus kapan kamu mau nikahin aku? Jangan cuma janji-janji mulu. Tenang aja kamu. Aku mau nunjukin kamu sesuatu. Surat rumah. Nanti, begitu rumah itu terjual, aku janji, aku akan secepatnya menikahi kamu. Beneran, Mas? Ya bener dong, masa bohong? Ya? Oke. Yuk kita masuk. Eva, kapan kamu mau bayar utang-utang kamu sama saya? Pasti akan saya bayar kok, Bu. Makanya sekarang saya lagi mau cari kerja. Hah? Kamu mau cari kerjaan? Apa kamu nggak salah, badan kamu aja sakit-sakitan kayak begitu? Lagian, cari kerjaan kan sekarang susah. Susah pergi. Ntar utang lagi di warung saya. Mbak Eva, Bu Nina, Tadi saya dengar, kamu lagi nyari kerja ya? iya betul Bu. Tapi saya nggak tahu saya bisa kerja di mana. Wah, kebetulan sekali nih. Aku lagi nyari orang untuk bantu-bantu gosok, nyuci. Apa kamu bisa? Betul Bu, saya bisa, saya mau banget Bu. Ya, untuk mulai. Bu, Ya? kerjaan saya sudah kelar semua. Jadi sekarang saya mau permisi pamit pulang dulu. Sebentar ya. Ini upahmu hari ini. Terima kasih ya Bu. Permisi. Ya, jadi Ya. kalian harus ngerjain PR yang tadi Ibu kasih ya. Terus harus belajar yang rajin kalau di rumah. Hati-hati di jalan ya. Maaf Bu, Iya Bu. kalau boleh tahu Fabiannya masih ada di dalam kelas apa udah pulang ya Bu? Ibu ini ibunya Fabian kan? Iya betul. Bukannya hari ini ayahnya Fabian mengurus kepindahan sekolah Fabian. Jadi mulai hari ini Fabian nggak sekolah di sini lagi Bu. Emang Ibu nggak tahu? Maaf, tapi pindahnya ke sekolah mana ya Bu? Urusan itu saya juga kurang paham. Maaf ya Bu ya, saya permisi dulu. Ini sekolah kamu sekarang. Lebih bagus. Dan yang lebih penting, gratis pula. Mulai besok, kamu masuk sekolah ini. Aku nggak mau.
juga nggak mau pindah rumah. Halo? Iya, betul. Itu rumah saya sendiri. Wah, gampang itu. Harga bisa dinego kok. Iya. Gimana? Iya. Kalau datang boleh. Ayah, ayo kita pulang. Kasihan ibu sendirian di rumah. Ayah, ayo kita pulang. Ayah. Kalau kamu mau tinggal di sini, jangan berisik. Malu didengar tetangga. Ayah. Si tahu malah makin kenceng. Ayah. Maaf Bu, saya datang telat. Emangnya kamu dari mana? Saya dari... Hai Mas, maaf ya nunggu lama. Iya. Ani, mulai besok kamu nggak usah kerja di sini lagi. Kenapa Mas? Karena aku sudah dapat uang banyak. Jadi kamu nggak usah kerja lagi. Beneran? Tapi kamu dapat uang banyak dari mana Mas? Pasti pengen tahu ya. Ya iyalah. Ya dari rumah aku dong. Yang rumah aku itu udah aku kejual loh. Serius Mas? Iya dong. Ya, kita ngobrol nggak usah di sini. Kita nyari kafe, ya? Yuk, yuk. Minum dulu. Maaf ya Bu, tiba-tiba penyakit saya kambuh. Emang yang baik tuh sakit apa sih? Kayak udah parah gitu. Mbak Eva, bilang terus terang, jangan ditutup-tutupin. Saya sakit kanker payudara Bu. Kenapa nggak bilang dari awal, Mbak? Kalau tahu begini kan saya nggak mempekerjakan Mbak di sini. Karena saya sangat butuh uang. Terus gimana? Kalau terjadi pingsan begini lagi, Mbak, kan nanti saya bisa disalahkan. Sudah mempekerjakan orang sakit di sini. Ini aja ya, Mbak. Ini buat Mbak Eva. Maaf ya, Mbak. Mbak nggak usah kerja sini lagi ya. Ya sudah, nggak apa-apa Bu. Terima kasih atas kebaikan Ibu. Kalau begitu saya permisi. Ibu sama Bapak cari siapa ya? Ibu, rumah ini sudah saya beli. Jadi saya minta rumah ini harus dikosongkan sekarang juga. Enggak Bu, ini rumah saya dan saya nggak pernah kok menjual rumah ini. Saya punya surat-surat dan sertifikatnya. Sebentar saya ambil. Tunggu. Kalau ibu masih kurang percaya, ibu lihat sendiri. Ini bukti transaksi dan sertifikat rumah ini. Silakan lihat.
Bapak Arya sendiri yang menjual kepada saya, Bu. Enggak, Pak. Ini rumah saya dan saya nggak pernah menjual rumah ini. Jadi sebaiknya Ibu sama Bapak pergi dari sini dan kembalikan surat-surat saya. Kamu jangan macam-macam. Udin, kamu kasar amat sama wanita. Sudahlah, Bu. Demi kebaikan Ibu, kosongkan rumah ini sekarang juga. Saya mohon ya, Bu. Ya, Makasih ya, udah nempatin janji kamu. makasih juga sudah menjadi istri aku dan juga menjadi mamanya untuk Fabian. Kamu seneng gak? Aku juga senang. Mas, Ya, ini motor siapa? wah, tahu deh. Itu siapa ya? Motornya baru lagi. Bagus ya? Maksud Mas? Ya, ini motor buat kamu. Aku beli khusus untuk hadiah pernikahan kita. Lu serius? Iya, Makasih ya Mas ya. saya. Aku nggak mau punya mama baru. Ayah jahat. Ayah udah nggak sayang lagi sama ibu. Ayah bohong. Katanya kalau ibu udah sembuh, kita bakal pulang lagi. Fabian, ibu kamu tuh nggak bisa sembuh-sembuh. Mending sekarang kamu diam aja. Mas, kok kamu jadi marah-marah sih? Ini kan hari pernikahan kita. Kenapa kamu jadi marah-marah sama Fabian? Fabian, saya minta maaf ya. Sekarang Tante Hani ini sudah menjadi ibu kamu. Mulai saat ini, kamu harus manggil Tante Hani Mama. Fabian, kamu udah makan? Kamu pasti lapar ya? Mas, beli makan dong. Fabian lapar. Iya, kebetulan aku juga lapar. Sebentar. Udah segini cukup. Ya, ayo pergi dulu ya. Iya ya. Hah? Biar aku aja yang beli. Kamu yang beli? Emangnya kamu bisa? Bisa ya. Ya udah. Nih, ayah kasih uangnya. Kamu beli juga untuk ayah dan mama ya. Beli lapnya aja. Yuk, kita masuk. Ya, pulang-pulangnya ya, jangan lama-lama. Bu, Ibu yakin nggak mau bawa barang-barangnya lagi? Maaf Bu, apa saya boleh minta minumnya? Tapi saya nggak punya uang. Ya udah deh, nggak apa-apa. Mau yang mana?
Yang ini suka? Iya suka Bu. Enak aja minta-minta. Ini air putih aja. Maaf ya. Gak apa-apa Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Ibu, ibu, ini aku pulang Bu. Ibu, ibu di mana? Dek, rumah ini bukan rumah ibu kamu lagi, Dek. Ibu kamu sudah pergi. Dan sekarang tinggal barang-barang yang tersisa ini. Terus ibu saya pergi ke mana Pak? Kita nggak tahu deh. Mana kamu? Aku mau nyari ibu. Ibu di mana? Udah, ikut aja sekarang. Ayo ikut.
suruh ibu antar pulang? Saya udah nggak punya rumah, Bu. Saya nggak tahu harus pulang kemana. Saya juga udah lemes, Bu. Saya udah nggak jalan lagi. Saya udah dari kemarin belum makan. Sudah, sekarang kamu ikut ibu aja pulang ya. Ini belum mandi ke piring. Ya ampun. Kamu kenapa? Kamu sakit? Astaga. Badan kamu panas lagi. Hani! Hani! Apaan sih? Aku ngantuk, Mas. Hani, ini badannya Fabian panas. Kamu tunggu di sini ya, jagain Fabian. Saya mau ke apotek beli obat. Iya, ya. Ya, sebentar ya Kak. Ayo pergi ke apotek dulu, ya. Jadi anak kok nyusahin banget sih. Udah tadi pergi nggak bilang-bilang. Sekarang pakai acara sakit lagi. Beginilah keadaan saya, Dek, yang tidak bisa membantu banyak. Tapi malam ini nggak apa-apa kamu tidur di sini dulu. Tapi ya itu, Dek, tidurnya dempet-dempetan. Nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, Bu. Makasih ya. Iya, tenang aja ya. Sebetulnya saya itu pingin sekali bisa bekerja, Bu. Buat makan sehari-hari. Tapi saya nggak tahu saya harus kerja apa. Ya sudah, kamu pakai gerobak yang ada di depan itu aja. Gerobak itu gerobak peninggalan suami saya. Kamu bisa gunakan untuk mengumpulkan barang-barang bekas yang bisa kamu jual dan hasilnya bisa kamu buat makan. Betul, Bu. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih atas kebaikan Ibu. Ya sudah, sekarang kamu tidur dulu ya, biar ibu yang beresin ini. Ya, tidur dulu ya. Hani, kamu berangkat kerja dulu ya. Nanti kamu kasih obatnya Fabian. Sebelum kasih obat, beri dia makan dulu. Ya? Ya, Mas, kamu gak usah khawatir. Ya. Udah sana pergi. Ya. Kamu telat. Ya, baik-baik ya. Enak aja, gue disuruh jagain anak. Mau gue nikah buat jadi babysitter apa? Halo, sayang. Kamu tunggu ya. Oke, sayang. Fabian, makan sendiri, minum obat, jangan manja. Dan ingat, jangan macam-macam.
mau minum? Terima kasih, Mas. Mbak mau makan? Sini kalau kita. Ngapain sih kamu segala ngasih makanan sama tuh perempuan? Jas aku yang kepengen baru kebeli. Malah kamu ngasih tuh orang. Bu, kan kalau kita ada rezeki, kita beli lagi. Gak mau saya setuju. Mbak mau kemana? Saya lebih baik pergi aja, Mas. Saya nggak enak merepotkan Mas sama Mbak. Terima kasih atas bantuannya, Mas. Bu, sini bu, tolong bu. Del, sini deh sebentar. Ternyata dia sakit kanker payudara. Kok turun di sini sih? Iya, soalnya aku pengen jalan ke sekolahan. Katanya kamu pusing. Pusing aku udah hilang ya. Ya udah kalau gitu nanti pulang sekolah aja jemput ya. Iya. Ayo berangkat dulu. Ada apa, Dek? Itu kan foto ibu aku. Kakak tahu ibu sekarang di mana? Aku pengen ketemu sama dia. Emang ada siapa? Aku anaknya, aku Fabian. Oh, berarti Fabian yang selalu disebut-sebut sama Ibu Eva? Iya. Ada anaknya. Iya. Oke, kakak antar. Kebetulan alamatnya di sini kok, di Jalan Durian, tidak begitu jauh. Yuk, kakak antar.
satu, action. Selamat siang pemirsa, sekarang kita sedang berada di kediaman Bapak Eko dan Ibu Atun. Di samping saya adalah Ibu Eva, penderita penyakit kanker payudara yang telah dikenal di media sosial sekarang ini. Tujuan kami kemari ingin menyerahkan dana sosial yang telah dikumpulkan oleh masyarakat melalui program TV kami. Silakan Ibu, diterima. Terima kasih, Mbak. Dan ada juga bantuan dari masyarakat sekitarnya. Silakan. Ini tolong diterima perwakilan dari RT. Terima kasih, Mbak. Dan ini dari ibu PKK dengan bermanfaat bagi dia. Terima kasih, Bu. Demikianlah laporan kami di lapangan. Selanjutnya kita kembali ke studio. Kak. Terima kasih Ibu. Kami permisi dulu. Mari Pak. Bu, itu kan uangnya Mbak Eva, Bu. Uang ini untuk bayar utang di warung. Selama dia tinggal di sini, pengeluaran kita semakin gede. Dan saya punya utang di warung yang harus dibayar. Bu, utang ibu akan Bapak bayar. Gaji kamu tuh kecil, gak usah so baik. Makan hari-hari aja gak cukup, segala bawa perempuan kesini cuma bikin susah aja. Apa salahnya saling tolong menolong? Kita aja nolongin dia, wajar dia nolongin kita. Bu, pokoknya Bapak balikin. Itu namanya ibu ngambil hak orang lain. Bu, lihat. Sekarang Mbak Eva pergi. Ibu udah ambil hak orang sakit. Coba, kalau terjadi apa-apa di luar sana, ibu mau tanggung jawab. Dan ibu pikir, kalau hal itu terjadi sama ibu, gimana? Misi. Ayo, ayo. Baik, kok. Misi. Iya. Bu, Baik, kok. Ini Pak Bian, anaknya Bu Eva. Waktu lalu, Bu Eva pernah cerita sama saya bahwa dia sangat sekali merindukan anaknya. Bu Eva-nya ada? Bu Eva-nya sudah pergi. Terus ibu saya pergi kemana, Pak? Aku pengen ketemu dia. Kamu tenang aja. Kita semua mencoba mencari ibu kamu. Dan mudah-mudahan bisa ketemu sama dia. Kamu yang sabar ya.
Fabian. Bukan dong pintunya. Nggak bisa ya, pintunya dikunci dari luar. Kunci dari luar. Mama Hani kemana? Nggak tahu, kayaknya sih dia pergi. Pergi. Kamu udah makan? Hah? Belum. Makan. Coba kamu ke dapur. Ada makanan apa nggak di sana? Nggak ada ya, aku juga udah lihat ya tadi. Aku lapar ya. Kamu tunggu sebentar ya. Ayah pergi cari makan di luar. Ya? Iya. Gimana tadi sekolah kamu? Biasa-biasa aja ya. Dari mana kamu? Dari rumah teman, Mas. Pergi sama teman-teman. Udah berapa kali kamu ngomongin? Bohong apa, Mas? Siapa yang bohongin kamu? Di depan aku kamu sok baik sama Fabian. Tapi di belakang aku kamu malah melantari Fabian. Kamu kenapa jadi marah-marah kayak gini sih, Mas? Seolah kesalahan aku itu kayak seberapa besar gitu. Sebesar apa kamu bilang? Kamu marahin aku cuma gara-gara aku ninggalin anak kamu sendirian di rumah. Sudah jelas kesalahan kamu itu besar. Arya, aku itu mau nikah sama kamu, bukan buat jadi babysitter anak kamu. Kalau kamu maunya kayak gitu, mendingan kamu nikahin orang yang bisa kamu bayar dan jagain anak kamu. Lancar mulut kamu ya. Sekarang kamu udah berani melawan aku. Oke, baik. Sekarang juga kamu pergi dari rumah ini. Kamu usir aku. Iya, aku pikir kamu. Kamu tahu kan? Rumah ini aku yang bayar. Dan sekarang aku minta kunci motor yang udah aku kasih sama kamu. Dan juga kamu kemasi semua pakaian-pakaian kamu. Kamu angkat kaki dari rumah ini. Gak perlu. Ambil aja semua barang yang kamu beliin buat aku. Pemirsa, ini Ibu Eva yang sedang dibicarakan di jaring sosial. Dia sedang berjuang melawan penyakit kanker payudara yang dideritanya. Sampai saat ini penyakitnya belum diobati karena keterbatasan biaya. Dia ingin sekali bertemu dengan anaknya yang telah dibawa pergi oleh suaminya. Mari kita tanya-tanya. Bagaimana Ibu Eva? Ada yang mau disampaikan? Saya hanya ingin ketemu anak saya, Fabian. Saya kangen sekali sama anak saya. Saya harap sebelum saya meninggal karena penyakit saya ini, saya bisa bertemu anak saya untuk terakhir kalinya. Ibu, Sangat ironis sekali bukan? Seharusnya Ibu Eva sekarang bersama dengan keluarganya. Tapi dia malah terluka di dalam berobat. Keseharian hidupnya hanya berada dalam berobat. Dia ingin sekali bertemu dengan anaknya. Ini foto anaknya. tahu jalan itu. Fabian, mau kemana kamu? Fabian! Mau kemana kamu? Fabian! Itu Fabian anak saya. Fabian anak saya. Ibu.
Ibu kangen sama kamu, nak. Aku pengen sama ibu aja. Ibu sayang sekali sama kamu. Ibu, nak. Tapi kamu harus ikut ayah sekarang, nak. Ikut ayah, nak. Karena ibu udah gak kuat lagi, nak. Ibu udah gak kuat lagi. Ibu berdoa hanya karena ibu ingin ketemu kamu. Ibu ingin peluk kamu seperti